Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan membacakan kisah lanjutan dari kisah tabi'in, yaitu Kharijah bin Zaid bin Thabit, salah satu ahli fikih Madinah. Bab berikutnya memasuki gelarnya sebagai ahli fikih ra'yu bagi Kharijah. Penggunaan ra'yu dan kias sangat diperlukan di berbagai perkara sulit yang dihadapi oleh kaum muslimin. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasannya ayat-ayat ahkam yang terdapat dalam Al-Quran itu berjumlah sekitar 200 ayat dari 6.000 ayat yang ada. Ayat-ayat tersebut diturunkan kepada Nabi SAW berkaitan dengan berbagai sebab munasabah. Jadi penjelasan Al-Quran terhadap hukum-hukum syariat itu kebanyakan bersifat global, tidak bersifat parsial. Dengan hal itulah Allah telah memuliakan umat ini, yaitu kaum muslimin. Al-Quran tidak pernah membiarkan akal umat Islam tidak berguna, dan pada waktu yang sama Al-Quran pun tidak ingin memberikan bagian-bagian dari syariat mereka secara terperinci. Sedangkan Rasulullah SAW telah menerapkan ayat-ayat tersebut di berbagai perkara yang beliau alami dan juga dialami oleh umatnya, disertai dengan penjelasan tentang berbagai sebab dan cara pengamalannya, terkadang dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan izinnya. Itulah yang disebut dengan as-sunnah yang mulia. Dengan demikian, tentu saja as-sunnah telah menjadi sumber kedua bagi syariat Islam. Para khalifah semuanya telah banyak mengamalkan manhaj tersebut. Akan tetapi mereka tidak lantas menjadi statis di hadapan pergerakan akal manusia. Umar bin Khattab adalah khalifah yang paling banyak memberikan pengarahan dengan cara ini kepada para pemimpin kaum muslimin. Dia pernah memberikan pengarahan kepada Syuraih, seorang hakim Kufah, ketika dia mengangkatnya untuk menangani pengadilan di sana. Dia berkata kepada Syuraih, "Lihatlah apa yang terlihat jelas bagimu dari kitab Allah, dan janganlah engkau bertanya kepada siapapun. Sedangkan apa yang tidak jelas bagimu, maka carilah perkara itu di dalam sunnah Rasulullah SAW. Lalu apa yang tidak jelas bagimu di dalam as-sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan logikamu." Surat lainnya dikirimkan oleh Al-Faruq kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan, putusan pengadilan itu adalah kewajiban yang ditetapkan atau sunnah yang diikuti. Gunakanlah pemahaman pada apa yang diragukan oleh hatimu terkait perkara yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah. Carilah kesamaan dan keserupaan, lalu kiaskanlah berbagai perkara kepadanya. Perkara tersebut sudah pasti telah diketahui oleh Kharijah dan para sahabatnya dari kalangan ahli fikih Madinah dan syekh para tabi'in yang mulia, disertai juga dengan pengokohan bahwa di sana tidak ada ijtihad dengan ra'yu kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Bahkan Umar sekalipun ketika dia sedang mendiktekan kepada sekretarisnya untuk menulis sebuah surat kepada salah seorang wali, lalu sekretarisnya itu membubuhi suratnya dengan stempel seraya berkata, "Ini adalah pandangan Allah dan pendapat Umar." Maka Umar langsung membentak seraya berkata, "Sungguh buruk perkataanmu itu. Ini adalah pendapat Umar. Apabila ia benar, maka kebenaran itu berasal dari Allah. Namun apabila ia salah, maka itu berasal dari Umar." Ibnu Mas'ud terus saja mengulang-ulang kisah ini pada athar Umar radhiyallahu anhu ketika dia sedang memberikan fatwa tentang mahar seorang wanita yang suaminya meninggal dunia
sebelum bercampur dengannya, dan beliau menentukan maharnya. Lalu Ibnu Mas'ud memutuskan bahwa maharnya sama dengan mahar wanita-wanita yang serupa dengannya. Setelah memberikan fatwa tersebut, dia berkata, apabila ia benar, maka kebenaran itu berasal dari Allah. Namun apabila ia salah, maka itu berasal dariku dan dari setan. Sedangkan Allah dan Rasulnya bebas dari kesalahan tersebut. Sampai sebatas ini, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud sebagai salah seorang syekh di Madinah dari kalangan sahabat sangat berpegang teguh pada ketelitian dalam pemberian fatwa. Di antara para ahli fikih yang 7, ada salah seorang dari mereka yang terkenal dengan keberaniannya dalam memberikan fatwa. Akan tetapi dia senantiasa mengatakan, ya Allah, selamatkanlah diriku dan terimalah amalanku. Di antara para ahli fikih pun ada juga yang menjauhkan dirinya dari fatwa terkait permasalahan khusus, seperti Sufyan bin Uyainah yang menghindarkan dirinya dari fatwa dalam urusan talak. Dan dia mengatakan, siapakah yang mengerti dengan baik tentang masalah ini? Oleh karenanya Ahmad bin Hambal sangat kagum terhadapnya, dan dia berkata tentangnya, aku tidak pernah melihat seseorang yang serupa dengan Ibnu Uyainah dan yang lebih baik darinya dalam hal berfatwa. Sungguh mudah baginya untuk mengatakan, aku tidak tahu. Semua itu menjelaskan berbagai hal positif sekaligus hal-hal yang harus diwaspadai dalam manhaj fikih ra'yu. Kharijah bin Zaid pun turut andil dalam manhaj tersebut. Marilah kita menyimak dia yang sedang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di Madinah. Di situ dia menjelaskan bagaimana dia telah menangani masalah tersebut bersama sejumlah ahli fikih lainnya. Dan pada saat itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan bersama mereka. Kharijah berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansor yang sedang mabuk telah membunuh laki-laki Ansor lainnya pada masa kekhalifahan Umayyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi tidak ada bukti atas peristiwa tersebut kecuali setitik noda dan hal yang tidak jelas, yaitu syubhat. Lalu orang-orang bersepakat agar wali orang yang terbunuh itu bersumpah. Kemudian pembunuh itu diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Kemudian kami pergi menemui Muawiyah dan menceritakan kisah tersebut. Maka Muawiyah langsung menulis surat kepada Sa'id bin al-Ash. Apabila yang kami sebutkan tadi itu benar, maka dia akan meminta kami untuk bersumpah terkait si pembunuh. Kemudian dia akan menyerahkan si pembunuh itu kepada kami. Kami pun pergi membawa surat dari Muawiyah itu kepada Sa'id. Lalu dia berkata, aku akan melaksanakan surat dari Amirul Mukminin ini. Pergilah kalian dengan keberkahan Allah. Maka kami pun pergi lagi kepada Muawiyah. Lalu dia menyerahkan si pembunuh itu kepada kami setelah kami bersumpah sebanyak 50 kali. Demikianlah syubhat mabuknya si pembunuh menjadi sebab penyandaran kepada ra'yu dan kesepakatan atas pendapat berdasarkan ra'yu. Telah dilakukan sumpah sebanyak 50 kali karena hal ini dirasa sangat penting untuk menetapkan hukum atas masalah tersebut. Sebagian orang mengira bahwa fikih ra'yu atau penggunaan logika dalam pemberian fatwa merupakan masalah sederhana yang dapat memberikan kekuasaan pada seorang ahli ilmu ataupun seorang ahli fikih. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Kita dapat melihat masalah ini dengan jelas ketika kita mendengarkan perkataan Imam Malik rahimahullah, yang merupakan seorang imam di Madinah dan salah satu imam mujtahid. Sungguh aku masih saja memikirkan suatu masalah sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun sampai sekarang aku belum menemukan pendapat yang cocok dengan permasalahan itu. Pernah datang seorang laki-laki untuk bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, aku tidak tahu. Maka orang yang bertanya itu berkata, sungguh itu adalah masalah yang ringan dan mudah. Aku hanya ingin mengetahui suatu perkara dari masalah itu saja.
Orang yang bertanya itu adalah orang yang memiliki kehormatan yang besar dan kedudukan yang agung. Maka Imam Malik marah seraya berkata, masalah yang ringan dan mudah, tidak ada suatu perkara pun yang mudah di dalam ilmu. Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Inna sanulki alaika kaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Quran Surah Al-Muzammil ayat 5. Oleh karenanya, dari hari ke hari, fikih ra'yu tidak pernah menjadi mudah di mata para ulama. Akan tetapi ia adalah perkara yang datang karena suatu kepentingan yang mendesak dan kebutuhan yang sangat penting yang telah dipertimbangkan penyebabnya, yaitu ketika masalah itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad para sahabat, dan apa yang kita ketahui di dalam sejarah hidup para ahli fikih dan tabi'in. Oleh karenanya, Kharijah bin Zaid memiliki sifat-sifat yang senantiasa digambarkan oleh para ahli sejarah dan pemerhati sirah-sirah, bahwasanya dia adalah salah seorang ahli fikih yang diperhitungkan di Madinah. Dia juga seorang ulama yang pandai dalam bidang ilmu faraid dan pembagian harta warisan. Kharijah rahimahullah hidup selama 70 tahun, dan setelah itu dia meninggalkan sejarah yang harum yang dibuktikan dengan peredaran namanya di berbagai kitab hadis dan musnad yang terpercaya, meskipun dia sedikit meriwayatkan hadis. Kharijah pun telah melaksanakan peran yang besar dalam bidang fikih mawarith. Dia dan sahabatnya Tolhah bin Abdullah bin Auf, sehingga pada zamannya nama mereka berdua selalu ada berdampingan setiap kali disebutkan permasalahan fikih yang berhubungan dengan harta warisan. Semoga Allah melimpahkan keridhoannya pada mereka berdua atas apa yang telah mereka usahakan dengan sungguh-sungguh demi kepentingan seluruh kaum muslimin. Subjudul selanjutnya adalah Selamat Jalan Ahli Fikih Madinah. Pada tahun meninggalnya Kharijah bin Zaid bin Thabit, dia berkata, aku bermimpi seolah-olah aku tengah membangun 70 tangga. Lalu setelah aku selesai membangunnya, tangga itu runtuh, dan pada tahun ini aku genap berusia 70 tahun. Mimpi itu telah menjadi kenyataan. Ahli fikih Kharijah bin Zaid ini meninggal dunia setelah dia membangun 70 tangga, yakni 70 tahun kehidupannya. Dia telah belajar dan berhasil memahami ilmu, fikih, juga agama dengan sangat baik. Dia telah memeluk agama Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik. Dia pun telah menjadi seorang ahli fikih yang pendapatnya bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Penduduk kota Madinah semuanya datang mengerumuni jenazah Kharijah di bawah pimpinan gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang menjadi imam ketika menyolatkannya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 99 Hijriah. Salah seorang yang ikut bertakziah mengatakan, aku menyaksikan hari di mana Kharijah bin Zaid bin Thabit wafat, dan aku melihat air memerciki kuburannya. Dia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Pada hari itu Raja' bin Haywah sedang berada di majelis Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, baru saja datang seorang pembawa berita dan dia memberitahukan bahwa Kharijah bin Zaid telah meninggal dunia. Maka dalam keadaan kebingungan, Umar bin Abdul Aziz berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia menepukkan satu tangannya ke tangan yang lainnya seraya berkata, demi Allah, kematiannya ini menyebabkan satu rekahan dalam Islam. Benar, ini adalah sebuah kerugian besar,
karena fikih Kharijah bin Zaid telah terhenti. Akan tetapi yang menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mencintainya adalah keberadaannya di tempat yang baik di sisi Sang Raja yang maha berkuasa, di antara taman-taman surga dan sungai-sungai, karena dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 5455. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.